Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, saya di sini Dwi Setiarini, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri, prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan definisi organisasi dalam administrasi pendidikan. Sebelum kita bahas apa itu organisasi, saya akan jelaskan. Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Projudi, definisi ini memandang tugas dan di dalamnya mempunyai hubungan kerja antara setiap orang di dalam persekutuan dan sarananya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pengertian organisasi sebagai suatu sistem. Organisasi sebagai suatu sistem memiliki 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Nah, ketiga komponen di dalam sistem saling berkaitan satu sama lain, sehingga beberapa hal atau kenyataan dalam alam ini dapat disebut sebagai sistem. Fondasi-fondasi organisasi. Yang pertama ada perumusan tujuan organisasi, kedua pembagian kerja atau tugas, ketiga koordinasi, keempat pelimpahan wewenang, kelima rentangan kontrol, dan keenam jenjang organisasi, ketujuh fleksibel. Proses pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses menyusun organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, menganalisis kualifikasi pekerjaan, mengelompokkan dan membagikan pekerjaan, mengkoordinasikan pekerjaan, serta memantau pelaksanaan pekerjaan. Nah, itu disebut sebagai proses pengorganisasian. Lingkungan dan dinamika organisasi. Yang pertama, lingkungan organisasi, kedua, perubahan dalam organisasi, ketiga, organisasi dan perubahan teknologi, keempat, dampak teknologi organisasi manajemen. Selanjutnya yaitu hierarki organisasi. Perkataan hierarki yang berasal dari istilah bahasa Inggris dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai jenjang organisasi. Adapun yang dimaksud dengan jenjang organisasi adalah tingkat-tingkat satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas, serta wewenang tertentu untuk menurut kedudukannya, mulai dari tingkat yang paling tinggi hingga ke tingkat paling rendah dalam suatu fungsi tertentu sesuai dengan hierarkinya atau tingkatannya. Selanjutnya yaitu objek, strategi, dan taktik dalam organisasi. Objek organisasi. Karakteristik dari suatu sistem organisasi terletak pada adanya suatu sifat mengejar sasaran. Seluruh sumber daya manusia dan non-manusia yang ada dalam suatu sistem organisasi dan bahkan sumber keuangan diorganisasikan sedemikian rupa untuk mengejar tujuan-tujuan organisasi yang telah dinyatakan secara jelas. Selanjutnya yaitu taktik organisasi. Taktik organisasi adalah suatu tindakan yang terpaksa atau harus diambil untuk kepentingan organisasi dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi, perbedaan dengan strategi adalah bahwa strategi merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan secara lebih terinci dan berlandaskan pada tujuan formal. Sedangkan taktik adalah bersifat tindakan yang tidak pernah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kekuasaan dalam organisasi. Pengertian kekuasaan itu sendiri adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Kedudukan pemimpin memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain, karena pemimpin adalah penggerak sebuah atau beberapa kelompok. Untuk dapat menggerakkan kelompok, ada kesepakatan yang harus dijalin dalam kelompok. Cukup sekian.
penjelasan dari saya tentang organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.